Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rohmatina dalam acara Bincang-Bincang Santai. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama salah satu ulama yang berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Telut Pandan, yaitu Ayah Haris. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jelaskan nggak ya apa asal mula Desa Sidodadi ini ya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalamu'alaikum wassalatil badan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin zainil anam. Wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya sayangi Mas Rahmat, alhamdulillah Mas Rahmat bisa ketemu kembali dengan Ayah di dalam acara bincang-bincang santai ini, terutama tadi menanyakan tentang masalah Sidodadi. Mungkin sedikit cerita sebelumnya. Tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, nikmat, kesehatan, kesempatan, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya iman dan Islam yang masih ada di dada kita. Dan kita semua alhamdulillah sekarang ini sedang merealisasikan keislaman kita. Alhamdulillah. Sholawat serta salam kita sanjung limpahkan kepada penghulu umat baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian sampai yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedikit mungkin cerita tentang Desa Sidodadi ini. Kebetulan Ayah Haris ini nempat di Desa Sidodadi. Ini pulang dari belajar di Jawa, ini tahun 85, jadi udah 36 tahun kebetulan di Sidodadi. Alhamdulillah di sini Mas Rahmat betah. Udah 36 tahun ini tidak kepengen kemana-mana, alhamdulillah. Kebetulan selain itu di Sidodadi ini Ayah ada sedikit kenangan yang istimewa. Karena Ayah Haris ini pernah jabat lama sebagai kepala desa. Jadi Ayah Haris pernah jabat kepala desa dari 1988 sampai dengan 2007, jadi hampir 20 tahun alhamdulillah. Kebetulan kepala desa Ayah Haris di sini, ini saya kebetulan kepala desa yang ke-11-nya udah. Jadi sejarah Sidodadi ini dibukanya menurut sejarah itu sebelum zaman pada waktu zaman Belanda sebelum merdeka. Jadi dalam keterangan ada yang mengatakan dibukanya tahun 33, ada yang mengatakan dibukanya tahun 37. Itu dibukanya Desa Sidodadi. Yang tadinya aslinya ini penduduknya asli dari Jogja. Yang awalnya desa ini setelah tahun 77 ini namanya adalah Wates tadinya, Wates Sidodadi. Jadi orang-orang Wates yang dari Jawa Jogja sana ke sini. Nah, itu membuka desa ini awalnya. Setelah tahun 77 maka desa ini ditambah menjadi Sidodadi. Jadi Watesnya malah hilang karena di daerah lain ada yang namanya Wates. Jadi namanya Sidodadi. Dari perkembangan-perkembangan yang tadinya mungkin kalau kita melihat sudah begitu ya tuanya Desa Sidodadi ini, terutama mungkin saya sebagai orang tua yang paling bersyukur ya, terutama perkembangan agama, perkembangan ibadah ini memang yang sangat menggembirakan sekali. Jadi selama Ayah kemarin hampir 20 tahun, itu memang kita fokus, kecuali sebagai pemerintah desa, memang kita fokus untuk pembinaan masalah keagamaan, masalah ibadah. Dan alhamdulillah, mungkin Mas Rahmat karena pernah KKN di sini sama teman-teman, pernah menyaksikan anak-anak pengajian, dan bersyukur juga Mas Rahmat sama adik-adik semuanya ketika kemarin COVID
Kita alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar, walaupun kita sekalian tentu berusaha keras untuk protokol kesehatan. TPA terus berjalan, punya PAUD ibunya terus berjalan, pengajian bapaknya berjalan, pengajian ibunya berjalan, ya taraweh berjalan, hari raya Idul Fitri, Idul Adha juga berjalan. Tentunya kita yang paling bersyukur di hadapan Allah Subhanahu. Yang keduanya yang paling bersyukur mungkin COVID yang hampir mencapai 2 tahun ini, Sidodadi sendiri mungkin termasuk ya zona hijau yang kebetulan tidak ada satupun yang dinyatakan terkena COVID itu, Mas Rahmat sama adik-adik semuanya yang kebetulan di sini. Yang paling bergembira tentunya kecuali ya kemajuan fisik yang mungkin adik-adik yang pernah KKN di sini udah melihat kemajuan fisiknya, ini sudah ya dikatakan bagus. Jalan ini boleh dikatakan Sidodadi ini tidak ada yang jalan tidak aspal, semuanya sudah aspal. Di gang-gang juga alhamdulillah kemajuan yang luar biasa. Kegiatan agama juga itu. Jadi TPA sendiri di sini TPA ada 4 TPA di dusun 1 sini. Sidodadi terdiri dari 4 dusun. Di sini ada dusun 1. Di TPA-nya ini tepat ayah itu biasanya ba'da maghrib sampai jam 9, setengah 10 biasa. Dulu Mas An pernah di ini. Terus sebelah ini kebetulan anak-anak juga sedang rame, TPA Al-Muawiyah itu adik kandung ayah Haris, itu yang bungsu. Umi Sop itu di situ mungkin ada ya Mahramat juga pernah ngajar, ada 50 sampai 70-an anak yang kebetulan kegiatan. Tuh di sebelah masih ada 2 lagi, yaitu Ustadz Handan Latif mungkin 30 orang. Kebetulan ada yang baru ini ada Ustadz Tino Arifin juga mungkin ada 20-30 orang. Yang di dusun 3, dusun 2 ada 2 TPA, di dusun 3 juga ada 2 TPA. Jadi terutama ini Mas Rahmat sama teman-teman yang pernah di sini walaupun kemarin tidak sepenuhnya itu sudah melihat seperti itu. Jadi kita bersyukur karena apa? Terutama untuk ya desa Sidodadi, mungkin saya yang memang sedikit ya cinta ke agama, mungkin kita akan nyampaikan informasi tentang masalah ya keagamaan yang ada di desa Sidodadi. Pengajian-pengajian alhamdulillah berjalan, bapak-bapak ibunya, dan ini bersyukur tadi udah cerita sedikit sama Mas Rahmat, ini untuk pengajian majelis taklim bapak-bapaknya ini udah 2 kali pertemuan kemarin. Ustadz satu desa udah kumpul, dan sebelumnya kita sudah juga tidak kalah pentingnya yang mudah-mudah kita siapkan, ada pelatihan imam, pelatihan khotib, pelatihan bilal. Dari 3 masjid ini kebetulan ini sekarang ini Mas Rahmat sama adik-adik semuanya ini khotibnya ini udah yang muda-muda. Jadi rata-rata ini masjid ini khotibnya ada 6, rata-rata khotibnya yang separuh udah muda. Setelah kemarin beberapa kali kita kita tinjau yang sudah pelatihan, itu Mas Rahmat ketika mereka tuh yang ditampilkan yang muda-muda tidak kalah hebatnya juga dengan yang tua-tua. Jadi kita ayah Haris sebagai orang tua tentunya ya bersyukur yang luar biasa. Mungkin kegiatan-kegiatan lain seperti TPA terus berjalan. Mas Rahmat sama adik-adik semuanya kalau mungkin ngajar ya cukup lama, karena dari pulang dari Jawa dari 85 sampai dengan detik ini Mas Rahmat ini ya ayah tidak pernah berhenti ngajar. Kuntu khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna terus tidak. Kalau mungkin hitung-hitung ini kebetulan ada mahasiswa yang dari Filipina ini, ayah Haris ini ngajar, sekarang yang diajar udah cucunya. Ada yang sudah buyutnya. Jadi dulu mbahnya yang ngajar saya, bapaknya yang ngajar saya, ini sekarang udah cucunya. Ada kebetulan ada beberapa 2 orang yang udah buyutnya. Jadi udah buyut. Jadi bersyukur luar biasa dikasih kekuatan istiqomah yang seperti itu. Dan setelah Mas Rahmat bincang seperti itu, memang kita yang namanya berjuang agama kebaikan itu perlu istiqomah. Dan selesai istiqomah ya hasilnya ya sekarang sudah dirasakan. Seperti tadi mungkin yang sekarang mohon maaf yang jadi khotib, jadi bilal, jadi pejabat-pejabat di desa, ini semuanya boleh katakan sudah muridnya gitu. Di sini kemarin kenal sama Mas Silo itu kepala dusun, sekarang udah tidak jadi kepala dusun, sekarang alhamdulillah udah tampil, udah bisa jadi bilal, udah jadi imam. Ya tentunya sebagai orang tua kesyukuran yang luar biasa. Ya artinya ketika kedepannya nanti orang tua tidak ada, ini generasinya terus diteruskan. Mas Rahmat sama teman-teman ini juga yang sedang studi, ini studinya diteruskan, berjuangnya diteruskan, belajarnya diteruskan.
Karena itulah yang akan membawa kebaikan kita. Dan agama itu memang seperti itu. Kita terus belajar, apalagi ini ada adik yang dari Filipina ini yang akan pulang ke Filipina nanti belajar terus, yang istiqomah, ya penuh dedikasi, penuh keikhlasan, insya Allah. Karena memang agama tidak seperti beli pisang. Jadi sekarang beli, terus dimasak, dimakan. Jadi mungkin hasilnya, Ayah Haris kalau di sini 36 tahun, kalau itu mungkin hasilnya udah banyak, ya udah pantas. Karena memang sudah 36 tahun. Jadi adik-adik saya dengar tadi, ada yang ngajar di sana, di sini sebagainya, itu untuk diteruskan masalah agama. Terus keduanya juga, karena kemarin di Sidodadi ini memang kebetulan ada dua agama, dua keyakinan, ya satu Islam, yang satunya adalah Buddha. Buddhanya cuma 2%. Di sini ada 680 kakak, 2000 lebih sekian. Ini ada teman-teman kita dari Buddha. Jadi sebelum saya jadi kepala desa 85 ke sini tuh memang sudah ada komunitas Buddha. Sekarang ada 28 kakak kalau tidak salah, mungkin ada 200-an dari hampir 2.500 penduduk, itu ada 200-an itu orang teman-teman dari Buddha. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kerukunan juga, karena sekarang memang sedang digalakkan betul ya kerukunan beragama ini, kerukunan luar biasa. Sebelum saya sampai sekarang ini yang ganti Ayah Haris kemarin, dan kebetulan sekarang kepala desanya kebetulan adiknya Ayah Haris sendiri. Ini masalah kerukunan agama memang cukup menggembirakan buat kita. Dan mulai 2 tahun ini kita kerukunan beragama kita tingkatkan. Kalau tadinya mungkin hanya kerukunan kita bantu-bantu, tapi kemarin sudah mulai 2 tahun ini ketika ada hari-hari raya umat Islam PHBI, ini yang jaga parkir segala macam mereka teman-teman dari agama yang lain. Seperti itu kerukunan. Dan kebetulan sedikit cerita juga, karena Ayah Haris kebetulan juga di forum komunikasi lintas agama di kabupaten, wakil rektor kalian ini Al-Fadilah Bapak Dr. Jalil, ini kebetulan di FKUB lama dengan saya. Kemudian Pak Dr. Jalil M.Hum itu kebetulan lama dengan Ayah Haris. Tadinya karena pernah ketua umumnya Ayah Haris, pernah sama Ayah Haris. Dan kebetulan untuk di Sidodadi seperti itu, di sekitarnya kecamatan, dan tadi juga udah bincang-bincang kecil, untuk kerukunan lintas agama juga di Kabupaten Pesawaran dikatakan terbaiknya untuk Provinsi Lampung. FKUB-nya sudah punya kantor yang boleh katakan setiap FKUB ya dikatakan kantor megah gitulah. Jadi 2 tahun yang lewat ini kita bersyukur. Itu ada 2 desa di Kecamatan Negeri Katon, itu yang dinyatakan desa terukun, kampung kerukunan, kampung sadar kerukunan. Ini beritanya katanya di sana ada 3 agama, ada 4 agama, ada Islam, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, sama ada Hindu. Itu selama 25 tahun itu di situ satu desa itu ada, itu nggak pernah terbenturan apa-apa. Oleh sebab itu kemarin dinyatakan oleh Kementerian Agama 2 tahun yang telah lewat, itu ada 2 desa, Desa Lumbirjo sama Desa Poncokresno, itu dinyatakan desa terukun untuk tingkat nasional. Jadi untuk kerukunan umat Islam sendiri yang memang mayoritas di kabupaten juga, di kabupaten ada 98% juga umat Islam di Pesawaran ini yang jumlah penduduknya hampir 600.000, ini yang 98% ini umat Islam yang ada. Mas Rahmat itu sekedar itu mungkin, kalau mungkin mau nanti ada yang ditanya yang lainnya silakan aja Mas Rahmat. Kan Ayah salah satu anggota dari forum umat beragama kerukunan ya. Tadi kan sempat mengatakan termasuk masuk tingkat nasional tuh. Itu iya. Nah, gimana sih kuncinya biar rukun itu umat antar beragama? Kan ada juga di negara itu ada umat Kristen sama Islam itu saling bermusuhan. Kuncinya itu gimana ya? Biar sebetulnya terutama kita bersyukur ya Mas Rahmat sama adik-adik di negara kita, negara Pancasila yang memang agama diberi leluasa kelonggaran untuk mengamalkan. Itu memang yang terbaik, apalagi mohon kita yang Islam ini, Islam memang dianjurkan sekali karena memang Islam ini kan adalah agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Itu yang biasanya yang menjadi kunci betul ketika kita bahas di MUI dan sebagainya, itu seperti itu. Yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin yaitu dengan adanya Islam itu ya ada kasih sayang gitu. Kasih sayang sama sesamanya. Karena kebetulan
ketika kita bicara kasih sayang kan tidak hanya kita Islam sama Islam sendiri, kepada siapa saja kita dianjurkan untuk memberikan kasih sayang. Karena dengan kasih sayang itulah yang akan timbul segala-galanya. Setelah ayah kemarin pengalaman sama teman-teman para pendeta itu, ya setelah kita saling gitu, itu biasanya yang paling penting itu biasanya ada kalimat, yaitu ya toleransi gitu toleransi itu toleransi itu diartikan yang sebetulnya. Jadi kita saling menghormati, saling menghargai, itu seperti itu, saling memberikan peluang, memberikan kasih sayang. Tapi tentunya bagi kita yang beragama itu ada batas-batasan, kecuali mungkin di hal-hal yang masalahnya masalah ibadah. Kalau sudahlah masalah ibadah, masalah keyakinan, itu tentunya tidak boleh sama sekali untuk campur adukkan di dalam kehidupan seperti itu. Jadi kebetulan seperti itu. Kerukunan, alhamdulillah sekali lagi bahwa kalau untuk kerukunan lintas agama itu memang untuk di Kabupaten Pesawaran sendiri itu mungkin sudah tidak diragukan lagi, karena memang sudah ada 2 contoh yang kebetulan desa ini memang desa dikatakan oleh Kementerian Agama desa sadar kerukunan, istilah kampung sadar kerukunan gitu. Seperti itu, Mas Rahmat. Jadi saling menghormati, saling menghargai itu memang penting sekali di dalam kehidupan ini, Mas Rahmat. Ini di desa Sidodadi ini kan mayoritas Islam tuh. Dulunya kan ada Hindu. Nah, kira-kira Buddha, bukan Hindu, Buddha. Buddha. Nah, itu tuh untuk Budanya itu berkurang atau bertambah? Kebetulan Budanya berkurang banyak banget. Banyak banget, Mas Rahmat, Budanya. Jadi yang yang muda-muda ini mungkin banyak banget, udah puluhan yang ke Islam. Ini kemarin belum lama ini, kira-kira baru belum ada 1 tahun kemarin itu masuk Islam, kebetulan dinikahkan. Karena kalau sekarang memang harus bikin pernyataan di KUA. Kemarin yang jadi bapak angkatnya Ayah Haris, kemarin alhamdulillah udah nikah setahun yang lewat, dan kemarin juga sudah punya anak, seperti kita. Diadakan Al-Barzanji, diadakan cukuran gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu Mas keadaan. Jadi untuk teman-teman dari Buddha ini memang yang tadinya mungkin ada 30-an 40-an kakak, sekarang tinggal, kalau nggak 28, tinggal bangsa 21 kakak. Tidak sampai mencapai 200, 160-an kurang lebih dari 2.000 penduduk gitu. Seperti itu. Ya mungkin Mas Rahmat berkahnya itu tadi, berkahnya kebaikan, berkahnya rahmatan lil alamin itu, ada perhatian. Dan memang Mas Rahmat di sini teman-teman yang mu'alaf itu ketika ketika pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri ada zakat itu memang kita fokuskan banget. Jadi kita perhatikan banget. Jadi kemarin di sana itu kalau pembagian zakat kan ada 8 asnaf ya. Jadi kalau mu'alafnya itu cuma satu keluarga, kalau itu bagiannya 1 ton, ya beratnya itu 1 ton diberikan kepada mereka. Nah, jadi ada semangat tersendiri gitu, seperti itu. Jadi memang kita perhatikan betul, Mas Rahmat, apalagi ketika awal saya sampaikan bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin, semuanya ini adik-adik. Hal itu Mas Rahmat tidak hanya cukup kita bicarakan di dalam lisan kita, tapi kita praktekkan di dalam kehidupan. Ini yang kebetulan yang ayah sendiri merasa melakukan itu hasilnya luar biasa. Seperti itu, Mas Rahmat. Bisa cerita sedikit ya tentang pengalamannya dari pondok, perjuangan dakwah di sini. Oh ya. Terima kasih ayah. Kebetulan kalau di KTP ini kelahirannya 8 Agustus 56. Tapi kalau menurut cerita bapak sebetulnya 18 Agustus 52. Karena Ayah Haris itu 64 sudah tamat SR. 64 sudah tamat SR. Jadi kalian masih di awang-awang sana. Setelah tamat SR kebetulan jadi itu biasanya karena kalau di sini masih seperti itu, jadi 64 itu baru 66 kalau tidak salah itu ijazah SR-nya baru keluar. Jadi anunya masih SR gitu dulu, SD-nya masih SR. Setelah itu 67 Mas Rahmat ceritanya oleh ayah almarhum dibuang ke Jawa. Jadi 67 dibuang ke Jawa. Dulu ke Jawa itu masih
hampir 2 hari 2 malam itu ke Kebumen dulu. Yeah. Jadi 67 dibuang ke Jawa. Kebetulan ditaruh di pesantren Mambaul Huda Kebumen, namanya pesantren Mambaul Huda. Di sana rada lama Mas Rahmat belajar agama dan juga mungkin belajar lainnya seperti ya Mas Rahmat ini terjun di masyarakat, di kepemudaan segala macam. Mungkin setelah pulang itu dari pengalaman itu Mas Rahmat kemarin pengalamannya tidak hanya pengalaman belajar agama aja, tapi ilmu kemasyarakatan segala macam ini sudah sudah ini. Dan Mas Rahmat sebetulnya kemarin itu di pondok itu memang udah tersirat karena kebetulan Ayah Haris tidak hanya di Mambaul Huda aja, pernah di Kerapiak Yogyakarta, Mbah Ali Maksum, pernah di Situbondo, Jawa Timur juga, pernah di sana. Tapi dulu memang ya mungkin Allah nakdirnya seperti itu Mas Rahmat ya. Nah, ketika kita di pesantren itu Mas Rahmat itu disuruhnya oleh kiai itu kalau ada pemerintah itu yang suruh makilin Ayah Haris gitu. Nggak tahu itu sepertinya sudah seperti diajar. Jadi ketika kita pelatihan di pondok yang hubungannya dengan masalah kepemerintahan itu biasanya di pondok itu Ayah Haris yang suka makili. Jadi ketika Ayah Haris pulang, ini kok ditakdirkan oleh Allah bukan pulang punya pesantren, pulang kok jadi kepala desa. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman itu, Mas Rahmat itu pengalaman yang memang sudah dibekali oleh Romo Al-Maghfurah, Romo Kiai belajar ini. Ya, alhamdulillah kemarin ketika mimpin desa sebagai kepala desa, alhamdulillah semua berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi 67 berangkat, Mas Rahmat 85 akhir pulang. Itu. Jadi pernah juga Mas Rahmat di Jawa pernah pengalaman lama di pendidikan, jadi ngajar di Sanawiyah hampir 12 tahun dulu. Jadi di dunia pendidikan memang ya rada-rada tahu itulah. Mas Rahmat. Oleh sebab itu ketika yang didik anak segala macam itu lembaga pendidikan seperti adik-adik KKN, tidak hanya Mas Rahmat, zaman saya jadi lurah, yang IAIN segala macam memang seneng banget rasanya karena memang dunia saya dulunya ada dunia pendidikan. Itu Mas Rahmat itu yang jadi nari seperti itu. Itu mungkin pengalaman yang lain. Ya, Mas Rahmat. Terakhir nih, apa pesan buat pemuda-pemuda zaman sekarang nih? Pesan ayah mungkin yang pertama, ya kita semua nyadari Mas Rahmat bahwa agama itu akan maju ketika penganut agama memang ya orang-orang berilmu, berpinter. Jadi yang pertama, ini adik-adik yang datang di sini tuh memang ya pas sekali. Karena kedepannya agama ini akan baik, yang akan meneruskan kita-kita ini. Jadi belajarnya terus. Ayah Haris bukan lagi mohon maaf, nyombong, maaf sedikit ya. Ayah Haris tuh di tempat tidurnya semua itu buku. Ayah Haris itu namanya kitab, tafsir aja itu ada 9 tafsir itu. 9 tafsir, mulai dari tafsir Sawi, tafsir Wasit, semua ada. Nah, jadi kita terus saja belajar. Ayah Hari juga ya terus belajar. Jadi adik-adik jangan sampai ya berhenti belajar, karena kemajuan semua itu dari keilmuan itulah. Agama itu akan bagaimana? Ya keilmuan. Kalau kita ngelihat, mohon maaf, kita ini siapa sih ya? Orang-orang sekarang kalau kita ngelihat ulama-ulama dulu ya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu setelah saya ngelihat sejarahnya itu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali ketika nulis itu 1 minggu itu tidak kuat untuk dibawa gerobak. Imam Abu Hamid Al-Ghazali 1 minggu nulis itu tidak kuat dibawa gerobak. Artinya keilmuannya seperti itu. Sampai dalam keterangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu pikiran sama tintanya itu lebih cepat tintanya. Artinya apa? Artinya akan membawa ketika Islam pernah jaya, ya Mas Rahmat ya tentunya ya umat Islam sendiri harus berilmu. Jadi pemudanya belajar terus, istiqomah terus, dengan niatan tentunya ya Mas Rahmat, niatan-niatan yang terus belajar. Memang awalnya kita belajar kan dihafalin segala macam Mas Rahmat, tapi adik-adik perlu disadari bahwa agama itu tidak cukup untuk hanya dihafalin. Kalau dalam istilah Mas Rahmat kan ad-dinu fisudur, bukan fisutur, bahwa agama itu ada aja di hati. Ketika kita paham agama di dalam hati ini, Mas Rahmat, insya Allah di kehidupan kita akan ditaruh di mana saja, kita akan bermanfaat. Jangan sampai, mohon maaf, agama ini Mas Rahmat cuman fisutur. Jadi kalau bicara agama luar biasa, tapi amalan prakteknya tidak sesuai. Jadi itu pesan ayah, belajar terus, berjuang terus. Tentunya kehidupan Mas Rahmat kan punya keahlian sendiri-sendiri ya.
Kalau bisa mungkin semua lini yang ada di Indonesia ini, umat-umat Islam inilah yang harus megang. Yang jadi ini. Harapannya nanti mungkin presiden sewaktu-waktu kan orang tahfidz Quran kan gitu. Masya Allah, iya, yang jadi menteri orang-orang yang alim kan bisa-bisa juga Mas Rahmat ketika generasi sekarang udah disiapkan akan terjadi. Iya. Ya si Dodadi nggak pernah tahu mungkin 10 kepala di sebelum saya. Tapi nyatanya ya tampil juga seorang santri yang bisa jadi kepala desa. Karena itu Mas Rahmat seperti itu. Ya kita tidak tahu di antara adik-adik yang datang ini, siapa tahu nanti ada yang jadi bupati, nggak tahu. Yang dari Filipina pulang jadi menteri, kita nggak tahu semua kan. Iya, nggak tahu semua. Karena memang ya itu tadi keilmuan itu. Belajar yang benar. Terus belajar yang terus istiqomah, terus sekali lagi jadi niatnya jangan sampai berubah Mas Rahmat. Niatnya kalau kata Rasulullah tadi dalam mukadimah saya, salah satu hadis mungkin yang populer mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, man salaka tariqan yaltamisu fihi man sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju suatu tempat ilmu, adik-adik ke sini niatnya kepengen ketemu ayah, kepengen juga dalam mana sahalallahu, jawabnya man sahalallahu tariqan ilal jannah, maka sungguh bahwa mereka orang-orang yang sedang dimudahkan itu menuju surga. Kalau ayah biasanya sama ibu-ibu, jadi adik-adik yang sederhana seperti ini Mas Rahmat ini kita sedang ngantri untuk masuk surga ini hakikatnya Mas Rahmat. Itu mungkin pesan yang ayah. Jadi Mas Rahmat teman-teman, jadi terima kasih banget. Ada ayah dikasih penghormatan, bisa ketemu, bisa ngobrol. Ya kalau pulang nanti mungkin ya salam sama dosen-dosen terutama sama Bapak Dr. Jalil itu udah ketemu ayah itu udah ngomong. Sementara itu mungkin terima kasih nih ya untuk waktunya. Mungkin sekian bincang-bincang santai pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa kita lanjut di lain waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.